Waktu itu nyuci di salah satu rumah customer, yang bawa itu waktu itu adik saya. Nah, saya suruh mundurin mobilnya untuk memperbaiki posisi, mundur. Nah, ternyata mobil ini lurus mundur, nabrak pagar, nyebrang jalan, sampai terakhir nabrak bengkel waktu itu, Mas. Untungnya, alhamdulillah tidak ada korban. Jadi waktu itu ada rekaman CCTV. Jadi saya sebarin ke teman-teman waktu itu. Dari situ rekaman CCTV disebarin sama teman-teman, banyak orang nanya, itu mobil apa kok jalannya mundur? Mencandeng mundurnya, adono mobilnya, adono mobilnya. Otomatis dijelasin kan, itu cuci mobil panggilan gini-gini. Oh iya ada, minta nomornya segala macam. Nah jadi situ responnya tambah baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binar dari Semestawas Cuci Mobil Masa Kini. Untuk alamat dari Semestawas sendiri ada di Jalan Nyalabu Permai, Gang 2, Nomor 2, Pamekasan. Semestawas sendiri itu berdiri sejak tahun 2011. Jadi ceritanya gini, Mas. Orang tua, itu saya udah ada tempat, dibangunkan tempat, udah peralatan ada semua. Jadi saya mikirnya waktu itu, ngapain sih orang tua saya bangunkan kayak gitu kan. Saya tetap gak mau kerja, Mas. Waktu itu, Mas, udah ready, udah dibukakan, saya gak mau kerja tetap. Jadi saya pikirnya masih main. Jadi yang buka usaha itu orang tua sendiri, masih ribet sendiri. Akhirnya uang jajan saya dipotong waktu itu, Mas. Wah, bingung saya, Mas. Mau gak mau, tiap pulang sekolah saya buka. Cucian itu saya buka mau gak mau, Mas. Tapi cuman dapat uang jajan, dapat 1 motor, 2 motor, udah saya berhenti waktu itu, Mas. Udah berhenti, udah jajan, saya tutup lagi, saya main lagi gitu. Nah karena kebiasaan, Mas, ya saya buka untuk dapat uang jajan kan. Jadi akhirnya waktu itu kayaknya enak juga. Tanpa saya sadari itu saya merasa bertanggung jawab, Mas. Jadi kalau nggak buka kayaknya eman gitu kan, kayaknya sayang kalau nggak buka. Jadi di tahun 2016 saya fokus, bener-bener fokus, saya beranikan ambil 1 karyawan waktu itu. Jadi tahun 2016 saya sudah punya 1 karyawan. Saya tuh masih kurang, pendapatan kurang. Jadi bisa dikatakan udah fokus tapi nggak begitu fokus. Jadi saya beralih jadi driver freelance. Nah, saya senang nyupir waktu itu. Nyupir udah kemana-mana segala macam. Nah biasanya setelah mengantarkan tamu atau klien itu pulangnya, saya memiliki kewajiban untuk mencuci mobil. Jadi saya bawa ke tempat cuci mobil dengan keadaan capek, udah datang jauh, saya masih ke tempat cuci. Belum lagi kalau antri kan, Mas. Nah itu berjalan terus seperti itu sampai akhirnya saya ketemu satu customer saya yang memiliki mesin semprot waktu itu. Nah jadi dia bilang, udah kalau udah pulang dari nyupir kamu nyuci aja di sini, alatnya ada. Ya udah, nah itu berjalan lagi, gak langsung waktu itu. Nah setelah itu saya kepikiran kayaknya enak sih kalau buka home service. Jadi cuman perlu alat dan ini peralatan lainnya. Jadi air saya bawa sendiri, kayaknya kayak gitu, Mas. Cuman waktu itu modal masih belum ada. Di otak saya tuh udah banyak, Mas, untuk cuci mobil panggilan. Saya bawa air sendiri, saya punya alat, tapi modal waktu itu belum ada kan. Nah jadi saya mikir alat itu saya tawar ke pemilik mesin itu, Pak, alatnya boleh saya beli nggak? Tapi saya nggak punya uang. Jadi gimana kalau alatnya ini saya beli dengan dibayar cuci mobil sampean sampai selesai. Nah alhamdulillah sama pemilik mesin itu dibolehkan. Jadi saya memiliki 1 mesin itu untuk awal-awalnya. Tapi kurang untuk cuci mobil. Jadi saya perlu genset ini, perlu tandon, perlu vakum segala macam kan. Jadi saya tetap driver waktu itu, tetap nyupir. Tapi uangnya saya minta duluan waktu itu. Saya minta duluan, misalkan ke Surabaya. Saya driver Surabaya, saya minta uang duluan. Saya langsung beli alat di toko. Jadi pulang saya nggak bawa uang, tapi bawa alat tersebut. Nah, di tahun 2018 saya menemukan inilah kijang hijau ini, ikonik dari Semesta. Saya dapat ini dengan harga 15 juta waktu itu. Saya ambil ini dari tabungan saya sendiri, dari driver, dari pemasukan cuci motor juga saya ambil ini. Saya dapat kijang ini, mobil ini, itu unik ceritanya.
Jadi waktu itu mobilnya masih bagus, kondisinya nggak kayak gini, nggak pintu udah mau copot, nggak kayak gini. Dia kebetulan mau dijual mobilnya. Saya tanya, dia mau jual 15 juta. Beliau mau jual 15 juta. Itu di luar ekspektasi saya karena waktu itu modal terbesar Armada. Saya berpikiran untuk armadanya sepeda motor roda 3, tetapi harganya tinggi. Nah, kebetulan saya dapat ini dengan seharga 15 juta. Nah, ini mobil ini historinya dari pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Sampang waktu itu. Saya dapatnya mobil dari Bapak Kiai. Alhamdulillah Armada si hijau ini udah dapat saya, Mas. Yang menurut saya udah paling gede modalnya waktu itu sudah saya dapat. Alat sudah lengkap juga dari saya driver tuh, alat sudah lengkap. Nah, setelah itu saya isi semua, udah ready jalan, saya jalan. Waktu itu berdua sama adik saya waktu itu, Mas. Saya jalan, yang pertama kali itu ke rumah customer yang dulu saya pernah supirin. Saya datengin tuh semua, alhamdulillah responnya baik. Mereka seneng waktu itu. Nah, untuk pertama kali saya belum pernah pakai sosial media, waktu itu masih belum ada. Jadi uniknya gini, Mas. Saya pasang banner ini di belakang pintu ini besar. Tulisan cuci mobil panggilan waktu itu sama nomor HP. Nah, di kaca kanan kiri saya tempel kertas model kayak brosur gitu, Mas. Jadi mobil ini dulu rasanya saya malu dulu, Mas. Bawa ini rasanya malu, aneh kalau dipikir sekarang. Tapi waktu itu enggak, saya pede, Mas, bawa motor Pamekasan jadi pusat perhatian. Udah mobilnya kuno, warnanya nyentrik, bawa tandon gitu, Mas. Sampai saya pernah dapat kejadian lucu dari mobil ini. Waktu itu nyuci di salah satu rumah customer, yang bawa itu waktu itu adik saya. Nah, saya suruh mundurin mobilnya untuk memperbaiki posisi, mundur. Nah, ternyata mobil ini lurus mundur, nabrak pagar, nyebrang jalan, sampai terakhir nabrak bengkel waktu itu, Mas. Untungnya, alhamdulillah tidak ada korban. Jadi waktu itu ada rekaman CCTV, saya minta ke rumah customer itu, saya ambil. Jadi saya sebarin ke teman-teman waktu itu. Dari situ, rekaman CCTV disebarin sama teman-teman, banyak orang nanya, itu mobil apa kok jalannya mundur, mencanteng munduran, adono mobilnya, adono mobilnya deh. Otomatis dijelasin kan, itu cuci mobil panggilan gini-gini. Oh iya ada, minta nomornya segala macam. Nah, jadi situ responnya tambah baik, Mas, dari video itu. Nah, ditambah lagi pas 2020 Covid kalau nggak salah. Nah, Semesta Was makin meningkat, melejit tinggi melejitnya. Karena waktu itu ada slogan dari pemerintah, di rumah aja. Nah, itu saya bikin cuci di rumah aja. Jadi waktu itu antusiasnya rame banget karena orang nggak mau keluar rumah, jadi kita yang datengin waktu itu. Jadi biasanya banyak usaha yang saya tahu ya, banyak usaha mengutamakan customer adalah raja. Tapi itu nggak berlaku buat Semesta Was. Jadi saya beserta tim saya menjadikan customer itu adalah teman, sohib Canteng Madura, teman. Nah, jadi ikatan emosionalnya dapat antara saya dan tim saya dengan customer. Jadi ketika saya menjual produk baru apa saja, atau Pak upgrade layanan ini, Mas ini, saya jamin mereka pasti ambil karena udah berteman dengan kita seperti itu. Nama Semesta Was sendiri itu saya beri nama di tahun 2016. Usaha itu baru keluar 2016. Semesta itu nama orang tua saya, Mas, ayah dan ibu. Dengan harapan saya naruh itu bisa jadi berkah buat usaha saya. Di tahun 2021 ini mulai ada usaha yang sejenis dengan ini. Nah, saya sendiri dengan adanya usaha sejenis di Pamekasan, itu pribadi saya seneng banget, Om. Yang pertama, pasar semakin ramai. Dunia otomotif juga semakin meningkat dengan adanya itu. Apalagi yang saya paling seneng adalah usaha yang sejenis ini asli dari putra daerah, dari Pamekasan. Itu top banget, saya seneng. Jadi usahanya ada di Pamekasan, orang Pamekasan sendiri. Jadi Madura, Pamekasan hebat. Nah, jadi persepsi yang saya tangkap sampai saat ini itu kebanyakan orang di Madura, khususnya Pamekasan menurut saya. Jadi dia apa-apa ke Surabaya,
kayak bersihkan interior atau poles, dia ke Surabaya. Tak Madura nah, gitu Surabaya boy. Anu orangnya hebat. Kenyataannya yang kerja di sana tuh orang Madura semua. Jadi saya pikir untuk skill bolehlah diadu. Madura nih bos. Jadi yang biasanya ada apa-apa atau poles tuh apa segala macam ke Surabaya. Nah di Pamekasan udah hadir layanan sejenis, apalagi lengkap. Seperti Semesta sudah lengkap layanannya. Dan untuk skill kualitas kerja, insya Allah bisa diadu dengan yang di luar. Jadi harapan saya sendiri, orang-orang yang biasa kalau ada apa-apa ke Surabaya, coba dulu di Pamekasan. Pamekasan sumber daya manusianya top, pelayanan juga bagus, kualitas kerja boleh diadu. Jadi untuk hambatan yang saya alami selama menjalani usaha ini, penolakan dan permintaan itu kadang bisa hampir sama, kadang bisa lebih banyak penolakannya. Dan itu untuk saya PR besar, dan juga saya was-was, khawatir, takut ketika banyak penolakan dengan apa yang bisa saya layani, itu bahaya untuk usaha saya. Jadi dari 2011 sampai 2023 saat ini alhamdulillah. Yang dulu awalnya saya contohnya jasa layanan cuci karpet. Saya manual mas. Manual tepuk karpet, juga manual debu di mana, pakai jas hujan dulu biar debu gak nempel. Alhamdulillah saat ini udah punya mesin poles untuk karpet sendiri, mesin tepuk karpet sendiri. Juga ini kayak genset ini juga alhamdulillah udah nggak rame lagi. Dulu ini nariknya gini, susah mas. Belum lagi copot atau segala macam. Ini akhirnya udah dapat ini yang bagus. Alhamdulillah udah mempermudah pekerjaan. Juga dari alat-alat chemical yang saya pakai juga untuk saat ini udah bagus lah, bisa dikatakan bagus, sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi karena saya sendiri dulu sempat terjun ke usaha ini sendiri, pastinya banyak kesalahan-kesalahan, trial error terus. Jadi waktu itu salah saya perbaiki sampai sekarang. Untuk upgrade ilmu, terus belajar terus mas, terus belajar. Jadi pergi ke workshop cuci mobil lainnya, belajar, sharing segala macam. Jadi saya mengimplementasikan ke pekerjaan saat ini. Jadi kalau ngomongin prestasi ya mas ya, itu Semesta sendiri pernah ngikutin Diplomat Sukses Challenge. Alhamdulillah masuk di National Selection dan ikut proposal business competition yang diadakan HIPMI Bangkalan. Alhamdulillah Semesta dapat juara 1 waktu itu. Jadi yang saya dapetin dari ngikuti kegiatan lomba-lomba itu bukan masalah hadiah atau materinya sih, cuman saya dapat pengalaman, dapat relasi, saya dapat investor, calon investor juga, dapat teman baru, dan ke tim saya upgrade-nya lebih kompak, dan ilmu juga pasti. Jadi dari sebelum saya ngikutin kegiatan seperti itu mas ya, itu saya nggak bisa ngomong depan kamera kayak gini saya nggak bisa ngomong, kaku, apalagi ngomong sama orang itu nggak bisa udah. Jadi setelah ngikutin kegiatan itu saya lebih enjoy, lebih enak ngomong sama orang. Jadi larinya ke usaha ini. Jadi untuk chemical yang Semesta gunakan sebenarnya udah bisa dikatakan standar di Indonesia. Dari branding ternama juga pernah kita pakai. Tapi kebanyakan customer di Pamekasan tempat saya itu mereka nggak peduli kamu pakai model apa, sabun apa, obat apa, nggak peduli. Yang penting mobil saya bagus, seperti itu. Jadi itu PR juga buat saya, buat edukasi Pak, ini obatnya seperti ini yang saya pakai, hasilnya seperti ini, bandnya seperti ini, juga peralatan juga menunjang sih. Jadi karena ini armadanya mobil tua tahun 83, lebih tua dari saya kan, ini sering mengalami masalah. Salah satunya ban bocor. Tapi ini heran saya sama mobil ini, kadang ketika masalah satu dia merambat. Saya pernah ban 3 bocor semua, jadi satu-satu. Ban pertama, ban depan, ban samping, ban belakang itu berbarengan, nggak tahu kenapa. Mungkin juga saya kurang perawatan ke mobil ini, Apple aku terus. Jadi untuk target dari Semesta memperbaiki sistem dan manajemen sih mas. Karena udah mulai beberapa ada investor masuk juga,
saya masih belum bisa nerima. Gak enak lah. Mereka siap dana, mereka siap tempat dan segala macam, tapi saya masih manajemennya masih kurang. Jadi memperbaiki manajemen dulu dan juga pengembangan usaha, pengembangan wilayah pemasaran. Jadi kedepannya juga Semastaos akan menambah armada layanan di Pamekasan untuk memenuhi pasar permintaan yang banyak. Juga akan merambah ke kota-kota yang ada di Pulau Madura. Jadi pesan saya kalau pengen buka usaha apa aja. Tapi kalau bisa yang beda dari yang lain, unik dari yang lain. Cuman tantangannya sendiri itu adalah kita edukasi. Apalagi masyarakat di sini masih banyak yang belum tahu juga apa itu poles mobil, salon mobil. Jadi kita benar-benar edukasi seperti alat yang dipakai, chemical yang dipakai, proses kerjanya seperti apa. Dulu saya ngentengin banget sih masalah keuangan, Mas. Jadi asal kerja aja, yang penting kita dapat uang. Mungkin Mas ya kalau saya sadar manajemen keuangan dari dulu, mungkin saya pagi-pagi ya kasih makan koi, anu burung, manasin mobil, cek mobil seperti ini. Ya berhubung saya baru menata manajemen keuangan, jadi untuk saat ini saya masih kerja. Ini rumah customer saya, Mas. Ini mobil customer saya, Mas. Pesan saya buat teman-teman pengusaha yang baru mulai atau udah jalan, tetap konsisten meskipun usaha itu rame atau sepi. Ayo kita sama-sama hebatkan Pamekasan dengan pengusaha asli putra-putri daerah. Kita buktikan kalau kita putra-putri daerah bisa maju di daerah kita sendiri. Jadi memenuhi permintaan orang-orang yang ada di sini, khususnya Pamekasan. Jadi nggak perlu keluar lagi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Hei pemuda-pemuda, jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Kamera mohon bantuannya buat benda mati. Jadi ikatan emosional tolong.